tapi kami diajak dulu nonton film porno. Oleh si NT ini tadi diajak nonton film porno, ada 3. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Dori by Interview. Dan bila Anda ingin melihat konten saya yang lain, silakan berkunjung ke Dori by TV. Kali ini saya mengundang 2 narasumber yang dulu pernah kita podcast di sini. Beliau-beliau ini orang yang memang peduli terhadap anak, khususnya di kota Jambi ini dan provinsi Jambi pada umumnya. Ada Bang Amsar Nedi, ya, Ketua LPAI Provinsi Jambi. Kemudian Mary Merwati ini Ketua LPAI Kota Jambi. Nah, kita ingin membahas temanya yang khusus hari ini, Bang, Ibu Mary. Masalah mama muda ini. Kasus mama muda yang sekarang lagi viral di Jambi ini, luar biasa, ya kan? Ternyata tidak hanya soal batu bara saja yang viral. Mama muda malah bisa menggeser keviralan yang lain gitu. Ini aduh, sesuatu yang kurang enak juga sebenarnya. Jambi viralnya kasusnya seperti ini gitu kan. Tapi ya mau diapakan? Hal-hal seperti ini ya bisa saja terjadi di sebuah kota yang kian berkembang ini kan. Nah, mama muda ini, saudara sekalian, Anda bisa searching di YouTube atau di Google bahwa ada seorang wanita muda masih punya suami, ya, tinggalnya di daerah Penyengat Rendah, masih dalam wilayah kota Jambi, yang saat ini sudah diobservasi di rumah sakit jiwa yang tadinya sudah dilaporkan ke kepolisian, begitu. Yang saya baca ini, yang saya baca di media. Beliau diduga melakukan pelecehan terhadap lebih kurang 17 orang anak. Ada anak perempuan dan anak laki-laki. Bahkan diantaranya ada anak laki-laki ini yang diajak, mohon maaf, melakukan hubungan suami istri, hubungan seksual. Dan anak perempuan dipaksa untuk melakukan pembesaran payudara. Nah, ini unik dan apa ini masalah kok jadi seperti ini gitu kan. Dan saya akhirnya jadi tergelitik juga. Nah, kebetulan saya baca juga ini tempo hari emang di salah satu stasiun televisi swasta langsung live ya, live TV One. Ya, tanyakan soal itu. Nah, kita ke Bang Amsar Nedi dulu ini. Katanya orang tua atau keluarga dari Ibu NT ini sudah pernah melapor ke LPAI Provinsi Jambi. Ya, bisa diceritakan, Bang, sebelum beliau dibawa diobservasi ke rumah sakit jiwa Jambi. Nah, apa yang mereka ceritakan dan apa yang diharapkan kepada LPAI itu, Bang? Ya, terima kasih Bang Dori dari Dori by TV Interview. Jadi alhamdulillah hari ini kami untuk kedua kalinya undang ke sini. Spesial ini LPAI. Spesial ini viral. Terima kasih Bang Dori. Memang sepertinya akhir-akhir ini Jambi ini memang viral Jambi. Makin ngetop deh, makin ngetop dari kasus Joshua, sekarang kasus Mami Muda lagi. Jadi kasus Mami Muda ini pada hari Sabtu, tanggal berapa ya saya lupa, Sabtu kemarin. Sabtu lalu ya. Sabtu yang lalu. Ya, 3 hari lalu ya. Iya. 3 hari, seminggu yang lalu. Oh, seminggu yang lalu. Nah, sekarang hari Senin ya, Sabtu yang lalu. Oh, Sabtu lagi ya. Sabtu yang lalu. Jadi ada telepon masuk ke saya pagi, telepon masuk bahwa mereka mau ngelapor ke kami LPA, katanya ada kasus di Kelurahan Rawasari. Jadi saya bukannya di Penyengat Rendah itu? Bukan, karena rumahnya Rawasari. Penyengat Rendah itu orang tuanya. Jadi si NT ini kediamannya di Rawasari. Oh, di Kelurahan Rawasari. Ya. Saya bilang kasus apa? Saya bilang kami kebetulan hari Sabtu kan libur. Biasanya memang ada piket biasanya. Atau hari itu memang libur ya. Jadi saya bilang siang aja nanti ke kantor. Jam berapa? Jam 11. Jadi, ibunya ini ya, Ibu NT ya? Iya, tapi yang nelpon ke saya itu salah seorang rekan wartawan. Karena dia udah tahu LPA kan. Jadi jam 11 saya tunggu di kantor. Jadi datanglah Ibu NT ini dengan seorang bayi usia 10 bulan dengan
tante bayi itu, jadi Ayu dari ente. Kakak dari ente ya. Kakak dari ente. Bayi itu bayi siapa? Bayi itu bayi ente. Bayi ente. Usia 10 bulan. Masih ada bayi usia 10 bulan. Jadi didampingi. Itu anak pertama ente. Anak pertama dan satu-satunya anak ente. Dan didampingin oleh 3-4 orang wartawan. Jadi datanglah ke kami melaporkan bahwa ente ini diperkosa oleh 8 orang anak. Lapornya begitu. Ya. Dan sudah melapor ke Polres. Tetapi anehnya katanya NT itu ditahan di Polda karena ada dari pihak anak-anak yang dilecehkan oleh NT, itu orang tua dengan anak lapor ke Polda. Mana yang dulu melapor ini? Korban anak-anak atau si NT? NT duluan. Lapor ke Polres. Kemudian lapor ke Polda, oleh Polda diambil tindakan. Malam Sabtu itu NT itu sudah ditahan oleh Polda. NT melapor berapa orang yang melakukan pelecehan terhadap dia? Ngakunya diperkosa. Ngaku diperkosa oleh anak-anak. Iya, saya diliatin foto-foto di HP kan, ada bercak sini bekas merah ini, hitam, tangan biru-biru, di dada, kemudian di punggung ini, bukan bekas cakaran, tapi bekas seperti ditusuk-tusuk hitam-hitam itu. Ya. Jadi ya kami prosedur di LPA, saya bikin laporan kronologis. Jadi intinya hari itu dia minta bantuan ke LPA supaya ente ini bisa dibebaskan atau tahanan luar karena masih punya anak bayi usia 10 tahun yang menyusuin. Jadi saya bilang, Ibu, saya bilang kan, di Polda itu kan biasanya lengkap, ya kan, ada tempat untuk menyusuin, ada disiapin. Karena kalau tidak, saya bilang Polda juga salah. Sebentar, ini ente melapor duluan ya? Ya, duluan ke Polres. Melapor lebih dulu ke Polres bahwa dia korban perkosaan oleh anak-anak. Lalu kenapa ente ditahan? Pihak anak-anak ternyata kena dilaporin, maka anak-anak melapor balik ke Polda dengan orang tuanya. Mereka bukan cerita. Iya. Itu ceritanya. Oke, terus? Jadi hari itu juga saya telepon salah satu kasubdit di Reskrimum ya, jadi Kasubdit PPA, KBP Christian itu, saya langsung telepon, saya besarin speaker. Jadi dia bilang, Bang, Polda welcome kok, silakan, anak mau nyusu kami siapin tempat nyusin, katanya kan. Kalau tidak ada susu kami beliin susu, katanya kan. Tapi kan sekarang ini kan anak ini kan masih ada orang tuanya, ayahnya. Iya kan, bisa dititip ke ayahnya, masih ada neneknya. Suami ente ya? Suami ente kan masih ada, ibu masih ente masih ada. Masih bersatu suami istri mereka ya? Orang tua mertuanya masih ada, jadi kalau dia mau menyusuin bawa aja ke sini, katanya kan, kami siapin, katanya kan. Iya, jadi itulah kronologis laporannya. Kemudian saya bilang, Bu, bawa aja anak kalau menyusuin sana. Kalau kami ingin melepaskan atau tahanan luar, ente itu bukan ranah LPA. Iya. LPA kasihan sama anak, tapi kan anak tetap bisa diinin, saya bilang kan, ibu bisa mengasuh, ayahnya ada. Peran LPA kan? Di sini justru melindungi anak. Bukan melindungi mama muda. Bukan melindungi mama muda. Ya kalau mama muda lain lagi. Mungkin Ibu Mary nanti. Mungkin ya bisa, tapi lebih baik aku melindungi Bang Dori. Iya. Kita udah bapak tua. Kita udah bapak tua ya. Oke, Bang. Nah, terus menarik ini, makin menarik. Jadi apa yang diceritakan ibunya sebenarnya? Sebenarnya katanya kita ingin ibunya hadir di sini ya, mungkin karena tadi katanya tidak bisa ya. Kalau ente kan sedang di rehab di rumah sakit jiwa. Ya susah juga kita mau ke sini kan. Nah, apa yang diceritakan ibunya ke LPAI? Jadi diceritakannya katanya ke Polda ini tanpa prosedur menangkap ente ini. Iya, ya macam-macam lah, saya bilang itu bukan ranah LPA, mau salah prosedur, mau apa segala macam. Ya kan upaya kami kan sudah didengar tadi. Saya sudah telepon langsung pihak Polda dan mereka welcome.
kapanpun anak ente ini mau menyusin, mau ini. Kalau menurut Ibu ente, apa sebenarnya yang terjadi? Benar dia diperkosa oleh anak-anak atau sebaliknya? Iya, atau bagaimana? Kami belum ketemu sama Ibu ente ya, dan kami waktu dia melapor itu? Waktu dia melapor itu kan orang tua ente. Iyalah. Iya, jadi mereka apa yang tidak sama sekali. Dia terjadi itu tetap bahwa ente itu korban. Sekian banyak itu. Iya, ente itu korban. Kok bisa anak-anak secara bergilir melakukan itu? Makanya itu. Di rumah ente. Di rumah ente. Makanya hari Senin ya kami susah juga diterima oleh akal sehat ya. Iya, susah kan, saya akui. Walau mungkin bisa saja itu terjadi, bisa tapi saja, tidak logis juga ya. Iya, makanya anak-anak yang jumlahnya berapa orang ya? 8 orang ini memperkosa, menggilir Ibu ente, Ibu mudanya tadi di rumah Ibu ente. Di Ibu ente sendiri kan? Pada hari yang sama atau mungkin dengan waktu yang berbeda? Iya, waktu itu dia memang tidak secara implisit mengatakan hari yang sama atau yang berbeda kan. Kenapa kok tiba-tiba ada inisiatif mereka yang melapor duluan ini? Itu kita kurang paham. Ya, mereka kan karena mereka langsung sana karena ada LPA nih kan. Jadi salah satu wartawan itu kan kenal apa itu LPA. Dan mungkin untuk melindungi anak itu, karena ibunya kan ditahan. Iya. Kemudian ada indikasi juga supaya ibu ini kan bisa keluar gitu. Karena katanya si ente ini udah dipisum sekali dan mau dipisum lagi 2 kali. Ya kan itu urusan penyidik saya bilang kan. Yang jelas kan anak. Suami ente nggak ikut waktu nggak ikut ke LPI. Iya. Makanya waktu itu saya tegaskan, kalau anak ente terantar silakan lapor ke saya. Karena ranahnya ya kami akan akan komplain ke pihak Polda. Nah, terhadap orang tua nih yang anaknya menjadi korban, ke LPI juga? Iya, jadi dia juga melapor, kemudian kami ke lapangan hari Senin ya bersama Ketua LPA Kota, kami interview. Boleh nanti Bu Mary ceritakan. Ibu Mary cerita, jadi mungkin secara ini Ibu Ketua LPA yang langsung sana LPA Kota, karena ranah di LPA Kota kan, saya mendampingi lapangan. Hari itu juga beberapa anak kita kumpulin. Anak yang diduga jadi korban ya? Anak juga jadi korban sama orang tua dan juga ada Ketua RT ya Bu ya. Jadi hari itu kami wawancara, kami ketinjau lapangan, kami lihat rumah ente juga kan. Nanti secara ini mungkin Ibu Ketua LPA Kota akan lebih. Oke. Nah coba Ibu Mary cerita ini hasil kunjungan ke rumah para korban ini. Apa yang dapat disimpulkan di situ atau didengar di situ? Baik, terima kasih Bang Yuri. Kita juga sudah diundang sekian kali ke sini ya. Benar, jadi kasus ente ini udah begitu viralnya. Kita juga sebagai masyarakat Jambi ada sedikit malu juga. Kalau ditanya, Bu Mary asal dari mana? Jambi. Wah, viral ya, Mami kita bilang gitu. Iya. Jadi viralnya itu tidak enak ya? Iya. Tidak enak. Karena tempo hari juga ada kasus juga yang trafficking itu kan. Iya. Nah, itu juga anak-anak Jambi juga, anak-anak khususnya di Kota Jambi. Nah, sekarang terjadi lagi anak-anak di Kota Jambi. Apapun itu, kami dari LPA adalah anak yang kami nomor satukan. Nah, setelah ada laporan ke kantor, terus juga kita ambil tindakan didampingi oleh LPA Provinsi, kita turun ke lokasi rumah si ente dan rumah anak-anak korban. Kapan? Itu hari Senin sekitar jam Senin yang lalu. Senin yang lalu kan. Karena Sabtu dia ke kantor, Senin kita baru langsung turun ke lokasi. Nah, jadi kita ketemulah Pak RT sama warga setempat yang anaknya juga jadi korban. Jadi ada beberapa anak yang kita ketemu dan itu langsung saya tanya. Yang saya tanya itu yang umurnya yang 9 tahun, yang paling kecil. Saya pikir nih anak pasti belum sunat ya. Gitu. Jadi saya tanya sampai akhirnya dia, kalaupun kita secara psikolog kalau menghadapi anak, kalau dia berbohong gayanya pasti beda. Waktu kita tanya, Dek namanya siapa? Si Abu, dia bilang gitu kan. Izin tanya ya, saya bilang kayak gitu. Ibu kan dari LPA nih, Ibu sayangin anak-anak semua di sini. Terus Ibu tanya, berapa kali diajak tante, saya bilang gitu kan, tante ente untuk Bu, saya 3 kali, dia bilang gitu kan. Terus yang satu juga ditanya berapa kali, saya 2 kali Bu, ngintipnya 1 kali, dia bilang gitu. Ada demo ngintipnya juga ya kan. Yang ngintip anak perempuan katanya ya? Yang perempuan dan laki-laki. Yang kecil 9 tahun itu disuruh ngintip, jadi mereka ini bergilir. Disuruh ngintip itu bergilir. Terus saya tanya juga, apa yang dilakukan? Saya langsung tanya, apa yang dilakukan waktu diajak tante ini, saya bilang gitu. Kok sampai 3 kali, kok mau berulang gitu loh. Apa 3 kali itu
langsung satu hari itu melakukan atau harinya berganti? Harinya berganti, Bu. Dia bilang kayak gitu. Harinya kenapa mau? Itu loh yang saya tanya. Karena kami kan nonton gratis. Gitu. Nonton apa? PlayStation, main PlayStation gratis. Karena di rumah ente ini katanya tempat penyewaan PlayStation. Ya, terus saya bilang jadi waktu mau diajak main PlayStation dulu. Bukan, Bu, bukan langsung main, tapi kami diajak dulu nonton film porno. Oleh si ente ini tadi diajak nonton film porno, ada 3-4 orang dikumpulinya ajak dulu nonton film porno. Setelah itu yang miskin 3, yang 3 katanya disuruh main PlayStation, yang 1 masuk. Nanti gantian. Nah, jadwalnya malam lain lagi yang tukang ngintip, udah disiapin lubangnya katanya gitu. Nah, terus ada juga anak disuruh ngintip dia. Main sama suaminya. Jadi berhubungan sama suaminya. Sama suaminya tanpa diketahui suami. Iya. Terus suaminya enggak tahu ini. Enggak tahu. Suaminya enggak tahu. Dapat informasinya suaminya enggak tahu. Terus yang perempuan, saya tanya yang perempuan juga umur 14 tahun. Salah satu saya tanya, "Dek, kan perempuan enggak mungkin dong melakukan sama perempuan." Iya. Apa yang disuruh lakukan oleh tante ente ini sama ente? Itu, Bu, ada kan yang perasaan susu untuk dia bilang gitu kan, untuk payudara itu. Nah, itu dianuin ke payudara kami. Jadi kalau kecil itu supaya besar pakai itu. Nah, setelah itu diapain? Setelah sudah besar payudara kami mengembang, diarmas. Diarmas, dia bilang gitu. Itu benar, dia bilang gitu. Jadi saya bilang, "Kok mau lakukan? Berapa kali?" "Saya 2 kali," dia bilang gitu kan, ngintipnya sekali, dia bilang gitu. Kok mau digituin? "Ya nggak tahu juga, Bu, kok mau kami," dia bilang gitu. Karena enak. Nah, anak laki-laki ini tadi umurnya 9 tahun. 9 tahun yang jadi berkisar yang paling besar berapa tahun? 14 tahun dikit dia. Iya. Artinya diajak oleh MT bersetubuh. Ada yang laki-laki. Ada yang laki-laki katanya 2 orang. Iya, yang 12 tahun itu. 12 tahun kalau nggak salah yang diajak. Kalau menurut pengakuan dia berapa kali? 2 kali ya? 2 kali, kalau yang itu dia bilang 2 kali. Benar dia melakukan. Jadi juga di katanya mohon maaf di oralnya iya, sampai maaf dia punya malu diisep. Terus yang lucu anak yang 9 tahun itu dia maaf ya Pak, ini kita sebenarnya dia mempunyai jari disuruh masukin ke pengamaluan si ente itu. Nah, itu anak kecil loh, sampai saya bilang aduh miris sekali. Ini berapa jarak antara rumah anak-anak ini korban ini dengan rumah ente? Dekat sekali. Kita berarti tetangga dia lah. Tetangga itu kan rapat. Perumahan itu sangat rapat, padat banget. Kalau abang hitung kira-kira berapa jaraknya ini antara waktu peristiwa terjadi dengan yang terakhir itu berapa lama lah dari hasil laporan dia? Itu mungkin karena hasil wawancara dia kan buka PS itu udah 2 bulan. Jadi sudah 2 bulan. Iya. Nah, kemungkinan saya kira ya dari bulan Januari itu udah mulai. Karena mungkin sudah lama sudah melakukan. Cuman kita nggak ada laporan, nggak terpantau. Dan lagi mungkin anak-anak juga kan nggak tahu nih mau ngelapornya kemana atau juga merasa nyaman. Gitu kan, nyaman karena apa? Dapat main PlayStation yang gratis gitu kan. Terus mereka punya permainan baru yang dibuat oleh si ente ini tadi. Gitu. Waduh. Ini itu makanya miris sekali. Miris ya. Anak perempuannya berapa ini? 9. Anak perempuan 5. Dia kan 17. Iya, 17. Anak perempuan 6, anak perempuan 6, 11 laki-laki. Berarti 11 laki-laki. 11 laki-laki. Apa saja selain itu yang mereka ceritakan? Ada unsur pemaksaan atau apa? Itu Ibu Mary gimana? Bu Mary ada? Ya kalau informasi dari anak-anak itu kemarin, misalnya ditarik ke kamar gitu, kamu harus gini-gini, diancam. Juga ada statementnya mereka seperti itu. Saya juga tanya, ada nggak dipaksa sama itu? Diancam atau? Iya nggak ada, dia bilang gitu. Tapi mereka itu cuman diiming-imingin bermain PlayStation gratis. Gitu. Ya. Terus memang kalaupun mereka mau main harus nonton dulu film porno gitu. Supaya anak ini terpancing. Iya, terpancing gitu. Kalau anak usia seperti itu, apakah memang bisa bisa terangsang atau gimana ini? Iya, makanya ini mungkin daerah itu kan daerah selum area itu sebenarnya. Jadi daerah itu kan daerah lokasi di kuburan Jino itu. Jadi kasus
Siapa yang dulu anak yang masuk ini yang sekolah? bekas eks lokalisasi itu udah? Enggak, Oh, di ya? luar. Jadi di luar. Jadi, di luar Pucu ya, di luar Pucu. eks Tapi lokalisasi iya, ya? tapi bertetangga situ. Jadi memang daerah itu padat sekali, padat. Dan banyak anak-anak dan RT berapa tuh, RT 28 ya. Jadi memang padat sekali, rumah berdekatan, berdempetan, dan rumah-rumah tidak layak semua. Memang perlu perhatian dari pemerintah, dari negara. Iya. Nah, terus setelah dilaporkan ente ke polisi ini, anak-anak ini kan, ente kan melapor ke polisi bahwa dia korban dari anak-anak ini. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Apa sikap orang tuanya? Kaget kah atau bagaimana? Iya, pastinya. Makanya setelah mereka lapor ke Polres itu kan, orang tua anak-anak kan langsung lapor ke Polda. Iya, itu kan iya, karena dilaporin duluan. Dari situlah terungkapnya. Gitu. Bahwa anak mereka ini ada masalah dengan ente selama ini. Iya. Sebelumnya tidak tahu. Tidak terungkap. Saya pikir tadi memang sudah tahu ini warga di situ. Tidak. Ya karena ente takut ini lapor duluan. Iya. Ternyata memang belum tahu sama sekali. Belum. Iya. Setelah ente melapor baru ini terungkap. Iya, Terhadap anak-anak ini seperti apa perlakuan LPAI? Apa yang bisa dilakukan buat memulihkan mental mereka ini? Mereka ya mohon maaf pada usia dini udah terlanjur mengenal itu apa hubungan seks. Ya. Ya, itu tadi makanya kasihan kan lihat mereka ini. Iya benar. Makanya kemarin kami langsung ke Aliatama, tempat anak-anak itu dititip. Anak-anak ini udah dititip sekarang? Ada, sebagian dititip di sana, di panti. Jadi waktu itu pas panti rehabilitasi anak? Aliatama yang di dalam Baku, yang milik Kementerian Sosial. Iya. Kami ke sana udah ketemu, cuman saya belum sempat bicara banyak sama anak-anak karena memang jadwalnya sudah mau sholat Jumat. Waktu itu udah deket kan. Tapi saya lihat anak itu semuanya ceria, semuanya senang. Sampai saya pun berpesan pada anak-anak itu semua. Saya bilang, saya katakan juga jangan ingat masa lalu, saya bilang gitu kan. Yang penting sekarang, saya bilang kayak gitu, berpikirlah untuk ke depan, masa depan adalah yang terbaik buat kalian semua, saya bilang. Nah, saya kepengennya anak-anak itu tidak lagi untuk mengingat, karena untuk melupakan juga susah ya. Susah. Tapi apalagi dicekoki dengan film porno terus. Betul. Kan? Iya. Sekian bulan ini kan, setiap hari mereka datang ke sana main PlayStation. Betul. Disuruh nonton film itu. Praktek lagi pelaku dilakukan lagi kan. Saya takutnya juga gini Bang. Oke lah, anak-anak ini sudah di Aliatama. Setelah mati mereka keluar, apakah mereka masih terpantau? Ya kan, oleh orang tua atau dinas terkait ataupun kami juga LPA gitu kan. Apalagi kami LPA ini memang nggak punya dana untuk selalu memantau pergerakan anak-anak itu ya kan. Nah, saya berharap aja dan berharap kepada Allah agar Allah membimbing mereka agar tidak lagi melakukan hal-hal yang seperti ini ya kan. Berdoa aja agar mereka tidak lagi ketemu dengan permasalahan seperti ini ya kan. Ya mungkin ketemu mama muda lagi seperti itu mungkin nggak ada ya. Tapi yang kita khawatir dampak masa depan mereka. Dampak masa depannya mereka udah pada usia yang belum pantas tahu tentang itu. Akhirnya tahu dan jadi penasaran. Udah pasti. Ya kan ingin tahu lagi gitu. Nah ini yang kita khawatirkan kan itu. Melihat dari persoalan ini Bu Mary, Bang Sanedi, semestinya apa yang dilakukan oleh orang tua, apalagi ini kan tidak jauh dari lingkungan tempat tinggalnya ente ini kan. Ya, coba Bu Mary dulu. Ya, kalau saya sebagai orang tua ya, namanya seorang ibu yang anaknya kena kasus yang luar biasa kalau saya bilang kan, yang belum waktunya ranahnya mereka ke sana, mereka akhirnya sudah ke sana. Nah, tinggal kita bagaimana orang tua membimbing anak kita, membimbing dan mengawasin. Gitu. Kalau memang ya namanya anak-anak tetap kita pantau, mungkin dari HP-nya. Karena anak-anak sekarang Bang, kalau nggak kita pantau dari HP-nya, mereka juga akan membuka sendiri situs-situs itu. Kan bisa diakses di mana-mana. Nah, gitu. Itu dari HP-nya. Yang kedua mungkin dari pergaulannya. Kita akan selalu pantau kemana pergerakan mereka. Kemana mereka bergaul, sama siapa, itu akan selalu kita pantau. Terus juga sebagai orang tua yang baik juga, sempatkanlah waktu untuk berdiskusi sama anak. Itu yang saya selalu pesankan. Karena sesibuk apapun orang tua, anak adalah nomor satu. Jadi kalaupun pagi udah full jadwalnya sampai siang sampai sore, jeda malam kita ada berkumpul, kumpulkanlah anak-anak, tanya
satu-satu apa permasalahan hari ini, apa yang sudah terjadi, bagaimana kita orang tua bisa membantu nggak kalau mereka ada masalah. Itu loh, jadi orang tua yang baik selalu untuk anaknya. Ini kembali ke persoalan pengawasan anak-anak ya, mestinya sekian jaraknya tidak terlalu jauh itu mesti udah curiga ini. Betul. Iya. Artinya orang tua juga mesti harus waspada terhadap lingkungan, apalagi ada sesuatu yang mungkin agak aneh. Iya, mesti kan seperti itu ya. Iya. Oke, Bang Amsar Nedi, kita kembali ke anak ini kan dilaporkan ke polisi. Katakanlah oleh ente dilaporkan ke polisi sebagai pelaku tindak kejahatan seksual. Walau itu mungkin ya kurang masuk di akal juga, tapi ya bisa saja betul. Nah, apa yang dilakukan oleh LPAI untuk melindungi anak-anak ini? Karena anak ini pada masih usia dini kan? Iya. Anak-anak pelaku kejahatan bermotor yang melakukan pakai senjata tajam saja sekarang dibina lagi yang seperti ini. Nah, coba kira-kira. Makanya konsentrasi kami tetap melindungi anak-anak. Jadi sepertinya tidak mungkin anak-anak melakukan. Kalau menurut hasil pencarian kami ya, seandainya pun mungkin juga ya kita tentunya akan melakukan pendekatan, bimbingan, sosialisasi kepada anak-anak kan. Jangan sampai mereka ini nanti malah justru dan kami juga sudah kerjasama dengan. Abang boleh geser sedikit sini Pak. Unit Meri apa-apa. unit PPA, dinas di PPA kan ada psikolognya, kebetulan psikologi kami juga dari hasil pemeriksaan psikolog, makanya dari 17 orang itu 9 orang itu dititipkan ke Panti Aliyatama. Kemudian yang sisanya pulang, dan kemarin dari 9 orang itu yang satu lagi udah dijemput orang tuanya, tinggal 8. Jadi artinya orang tuanya udah sanggup membimbing. Gitu ya. Dan kemudian selama mereka di panti, mereka juga akan dibimbing, akan diajarkan baik itu agama, ke lingkungan sosial, bagaimana yang baik, yang benar. Makanya mereka itu nanti tergantung. Jadi ada mungkin 7 hari udah pulih, bisa dikembalikan. Ada yang 10 hari, ada yang sampai sebulan. Jadi kalau mereka sudah kembali pada posisi yang seperti biasa, mereka akan dipulangkan. Makanya kedepannya itu lingkungan juga, lingkungan sangat mempengaruhi. Makanya orang tua, masyarakat, Pak RT-nya juga harus peduli terhadap anak-anak. Apapun harus cepat curiga ini ada apa ini kok sekian lama di sini gitu kan. Ada apa kan gitu harus. Makanya kami dari LPA, saya sudah wanti-wanti ke LPA kota supaya paling tidak di RT itu ada seksi perlindungan anak dan perempuan. Jadi kan artinya legal, ya kan, ada legal di RT itu. Kita RT ada ronda malam diaktifkan. Kalau ada anak-anak ngintip di pinggir dinding pintu ada apa gitu kan. Ini rumah ente ini papan ya? Papan. Dibuatin lubang. Jadi kita harus ada kepedulian itu kan. Kepedulian itu. Jangan pula ikut ngintip juga. Yang pastinya Bang, pengawasan dari orang tua lah yang pasti. Pengawasan orang tua. Jadi ini memang kasus terblok up di satu daerah. Kita nggak tahu, mungkin dia pernah tinggal di daerah yang seberang atau atau mungkin dia pernah melakukan, kita kan nggak tahu. Terus juga anak-anak ini terbongkar kan karena dia dilaporkan. Ya kan? Kalau tidak dilaporkan kita nggak tahu. Terus ini yang terungkap. Nah, terus yang mungkin ada yang mungkin ngerasa malu atau apa, mungkin mereka nggak ikut melapor. Kita nggak tahu korbannya Bang, apa memang 17 ini atau memang ada lebih dari itu lagi. Kita nggak tahu. Bisa jadi lebih dari itu. Nah, mungkin di tempat sebelumnya atau di mana gitu. Itu tadi. Jadi atau ada ente-ente lain ini. Itu kita nggak tahu. Iya benar. Terus sekarang kan memang lagi maraknya itu Bang, yang saya takutkan juga sebagai ketua LPA kota, karena anak ini Bang kan luar biasa kota Jambi ini kan. Nah, anak-anak yang perempuan nih tadi, kan sudah dewasa nih, 14 tahun nih, sudah mulai remaja kan. Nah, saya takutnya dampaknya itu mungkin mereka, nah ini yang parah ini, kedepannya ini bagaimana? Karena tempo hari ada kasus anak-anak TPPU juga, terus yang kasus anak-anak di bawah umur menjadi PSK online, itu kan seumur-umur itu Bang.
Masya Allah. Nah, itu kan lagi marak di Jambi, anak-anak di Usia bawah 15, 14, 16 itu menjadi PSK online. Jambi kan marak itu sudah, Bang. Iya, itu marak. Nah, ini gimana LPAI ini? Mendesak pemerintah kah atau apakah? Iya, makanya keberlangsungan gejala hidup, apa ini kok jadi iya, tren makanya, begini? iya, kelangsungan hidup anak itu kan tanggung jawab negara. Iya. Kan negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota, itu kan tanggung jawab undang-undang yang mengatur gitu loh. Iya, Makanya ini seperti dalam tanda kutip ya kan, ya kita ini kan membantu tugas pemerintah, sifatnya kan bersinergi. Iya, Makanya maunya kami ya kalau ada kasus-kasus seperti itu paling tidak negara mensupport gitu kan, seperti kami ini kan ya mensupport lah paling tidak kan ya. Jadi kita bisa bersinergi, bisa bekerja sama. Ini yang mencuat aja nih kan, yang tidak melaporkan begitu banyaknya, ya kan, orang tua menghamili anaknya, perkawinan usia dini. Betul. Itu banyak sekali kasus-kasus anak yang belum mencuat, belum ke permukaan ya kan. Ya, saya masih tergelitik masalah Ibu NT ini tadi ya, yang melapor ke Polda lebih duluan ya, ke Polres lebih dulu. Ini motivasinya apa? Kalau dia tadi tidak melapor, mungkin tidak akan terungkap masalah ini. Mungkin saya rasa dia lebih duluan melapor. Ini iya. apa ini? Maksudnya hasil diskusi abang sama orang tuanya. Ini saya rasa mungkin sudah ada gejala, mungkin saya rasa kan. Iya. Ibu NT, ibu muda, mami muda ini mau dilaporkan, mungkin saya kan. Ya sebelum duluan mungkin begitu. Berarti sudah ada yang sudah ada terungkap saya rasa ya. Takut dilaporkan lebih dulu, lebih baik melapor lebih dulu. Iya. Dan sampai hari ini ibu muda ini masih merasa beliau korban. Iya. Kalau itu nanti ya silakan aparat penegak hukum yang membuktikan, kepolisian ya, kalau memang sampai nanti ke kejaksaan, ke pengadilan ya silakan putusan seperti apa gitu kan. Cuman yang kita bicarakan ini bagaimana melindungi anak-anak. Anak-anak yang sudah menjadi korban ini, kata Bu Mary tadi bagaimana cara pembinaannya. Ya, untuk jangan sampai mereka nanti terulang lagi. Dan juga terhadap anak-anak yang lainnya, betul. Jangan sampai juga terjadi seperti ini. Ya, pada prinsipnya kita garis bawahi ya, pedulilah terhadap perkembangan situasi lingkungan. Betul. Ya, memang ini ekonomi makin sulit, tapi jangan pula kita tidak peduli sama sekali. Sampai anak kemana-mana kita tidak tahu gitu. Iya. Ada lagi Ibu Mary yang ingin disampaikan terkait masalah anak-anak ini. Saya dengar juga ada kasus anak sekolah dasar ya yang kena kena pukul oleh gurunya atau gimana itu? Ya, kalau kasus boleh sedikit diceritakan. Baik, sebenarnya saya juga belum bisa berstatement banyak di sini karena kasus ini kan belum diproses di Polres, ya kan? Karena waktu itu si ibu korban melapor ke LPA dan kami hanya mendampingin sebatas kasus anaknya ya kan. Kita sudah ketemu sama si kepala sekolahnya dan kita sudah komunikasi dengan baik ya kan. Ya mudah-mudahan permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik, itu aja. Oh gitu ya. Waduh, jadi bicara anak-anak ini kita jadi miris ya. Miris kita. Menjadi sesuatu hal yang amat menakutkan dan mudah-mudahan ke depan ini tidak ada lagi yang seperti ini. Kita mengimbau siapapun lah harus lebih peka, harus lebih peduli. Pemerintah daerah, ya kan, aparat penegak hukum, kemudian yang masyarakat, kemudian ormas dan NGO yang lain yang mungkin terkait dengan persoalan perlindungan anak-anak gitu kan. Makanya kami sekarang Bang LPA Kota ini sudah mengembangkan sayap kami sampai ke 11 kecamatan kota. Terus dari kecamatan kita juga mengembangkan sayap sampai ke kelurahan. Jadi semua pengurus LPA tuh ada di semua kelurahan di Kota Jambi, ada di untuk memantau. Jadi setiap warga juga akan tahu kalau ada yang aneh terjadi sama anak-anak, mereka sudah dekat nih jangkauan untuk ke LPA-nya. Jadi itu juga yang saya Ini kantor LPA di mana di kota ini? Kalau kota kami di Jalan Elang 1 RT 10. Oh, masih di Jelutung ya? Masih di Jelutung. Kalau provinsi di mana? Provinsi di Jalan Selamat Riyadi, Broni. Di dekat mana itu? Kalau orang Jambi kan lebih tahunya nama kawasan. Iya, Broni. Broninya di mana? Broni itu di dekat kantor lurah.
murni. Oh, dekat kantor lurah murni. Nah, itu gampang, silakan melapor ke sana. Kalau yang kota di Jelutung di pas di belakang di Fakaroke. Di Fakaroke. Ya Sigijai lah ya, kalau Sigijai ya. Baik, Bang Hamzanedi. Mungkin ada sedikit ya, tambahan silakan. ini, terutama di kampung Bang Hudori ini nih. Di Tebo. Di Tebo banyak. Apalagi di Tebo. Banyak sekali ini pernikahan usia dini, kasus-kasus usia dini. Ya. Itu mungkin perlu kita. Apa ini yang mendorong? Trennya ini pertama kasus ekonomi mungkin. Jadi pihak perempuan motif ekonomi, kemudian pihak laki-lakinya punya kebun sawit, punya karet atau aparat gitu kan. Atau mungkin juga bisa saja terpengaruh dengan tontonan-tontonan ini. Bisa jadi, ya. Tapi motifnya ekonomi itulah. Jadi ekonomi kalau dengan saya nanti anak bapak bisa bahagia, bisa ini. Kemudian juga kita himbau kepada orang tua jangan terlalu cepat. Iya, karena pernikahan ini identik pula dengan perceraian dini. Betul. Iya, itu yang perlu kita hindarin dia. Terima kasih saya. Oke. Mungkin lain kali kita bisa bicara lebih panjang lebar tentang masalah pernikahan dini ini, Bang. Iya, betul. Ini makin menarik dan ini menjadi PR kita semua. Makasih Bu Mary, Bang Hamzanedi. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini bisa menjangkau publik Jambi khususnya agar semua elemen merasa peduli dan terlibat dengan persoalan ini. Anak adalah masa depan kita. Ya. Oke, terima kasih atas segala perhatian Anda. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.